Selamat bertemu kembali bersama kami dari Jabar Express dalam sebuah acara diskusi yang akan mengedepankan suatu informasi mengenai penanganan Citarum Harum di masa pandemi ini. Saat ini saya sedang berada di sektor 7, tepatnya di Posko Sektor 7 Citarum Harum, Ranca Manyar, dan bersama kami telah hadir dan sub sektor 7 yang di sini bersama dan sektornya juga Bapak Kolonel Kavaleri Purwadi yang akan menjelaskan mengenai penanganan Citarum di sektor 7 ini. Kemudian bersama kami juga hadir rekan kita Bang Ucok yang biasa dipanggil atau dikenal oleh kalangan aktivis yang ada di Citarum ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan bertanya ke Komandan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, untuk penanganan Citarum ini di masa pandemi sekarang seperti apa, Pak? Mungkin bisa dipaparkan. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini posko sektor 7, tepatnya di klaster Ranca Manyar, blok B1, kurang lebih sudah 2 tahun di sini. Setahun dulu di Andir. Kami mempunyai anggota saat ini 63 orang, dibagi menjadi beberapa subsektor. Jadi kami punya wilayah 14 desa, 4 kecamatan. Itu masing-masing kecamatan Kecamatan Bale Endah, Kecamatan Dayakolot, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Marga Asih. Nah, di situ wilayah kami dimulai dari Dayakolot, yaitu Jembatan Dayakolot sampai dengan Jembatan Cilampeni. Selama masa pandemi, kami tetap melaksanakan rencana aksi yang sudah tertuang, bisa dilihat mungkin di samping Bapak ini rencana aksi yang sudah kami rencanakan 1 tahun, tahun 2020. Ada beberapa permasalahan sesuai dengan belanja masalah pada saat awal Satgas Citarum. Kami sudah mengumpulkan berapa masalah yang ada di sektor 7. Tidak sama dengan sektor-sektor lain, kami mempunyai 7 permasalahan yang mulai 2018, 2019, 2020. Tetapi khusus untuk 2020 ada tambahan 1 lagi. Nah, karena ada masalah pandemi COVID. Nah, itu yang menjadi penanganan, sehingga ada kiat-kiat, ada solusi untuk mengatasi pandemi sekali mengurangi dampak pada masyarakat dan untuk membantu masyarakat. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada, yang 7 ini, yang pertama adalah limbah. Limbah ini kita punya limbah domestik, limbah pabrik, ya kan? Terus sampah. Yang kedua sampah. Yang ketiga banjir. Yang keempat kita punya bangunan liar di bantaran. Yang keenam kita punya sedimentasi. Yang ketujuh kita punya mindset. Jadi mindset masyarakat itu menjadi tugas kami. Terus khusus untuk tahun 2020, sejak mulai Maret kalau nggak salah pandemi, ada perintah khusus kemarin dari Panglima dalam ini sebagai Wadan Satgas Pemulihan Umum, kita membantu masyarakat di samping untuk monitor COVID, juga ikut mencegah atau membantu masyarakat dalam penanganan COVID. Salah satunya yaitu untuk penanganan COVID kita melaksanakan sosialisasi. Pada saat sosialisasi Citarum Harum kita selipkan. Nah, kita selipkan informasi apa sih COVID, bagaimana cara menangani, bagaimana cara mengetahui, dan bagaimana cara mengobatinya. Nah, kita sosialisasikan itu pada saat sosialisasi program Citarum Harum. Yang kedua, kita membantu masyarakat yaitu tentang pendistribusian masker. Nah, karena sangat terbatas waktu itu pemerintah, sehingga kami berupaya, kami mengajak beberapa pengusaha, kita minta bantuan masker. Di
samping itu kita juga kemarin juga dapat bantuan juga beberapa peralatan kesehatan dalam rangka untuk membantu protokol kesehatan. Kita juga sumbangkan kepada Kodam, itu ada masker, ada hand sanitizer, ada pelindung, ada baju yang untuk petugas kesehatan. Itu kita kemarin berikan kepada Kodam untuk meringankan petugas-petugas di lapangan. Beberapa hal yang kita soroti pada saat pandemi ada khususnya di padat kumuh, daerah kumuh itu karena masyarakat pada saat itu juga untuk makan aja susah, apalagi beli masker, sehingga kita bantu. Itu satu. Yang kedua di pasar ini semuanya susah diatur karena orang tuh sedang susah makan, susah penghasilan, nggak mau diatur. Akhirnya kita bantu juga dengan masker. Terus juga kita laksanakan patroli ataupun pencegatan penertiban di jalan raya. Kita bekerja sama dengan beberapa elemen, juga kemarin ada wartawan, terus ada dari LSM, ada pegiat-pegiat lingkungan, ada organisasi dan dari pihak pengusaha. Itu berkolaborasi dengan TNI Polri juga, kita melakukan pembagian untuk masuk monitor limbah. Terus yang selanjutnya, yang 7 permasalahan itu tetap menjadi rutin kegiatan kita, cuma kita khusus program yang edukasi masyarakat, sosialisasi tidak lagi dilaksanakan di ruangan. Nah, terus jumlah orangnya juga dibatasi, yang dulu bisa 100 sampai 200, kita batasi hanya sampai 60-70. Tetapi juga masih banyak, kadang-kadang lebih. Kemarin contoh kita batasi 100, datanya 250. Jadi susah. Akhirnya tetap kita atur jarak, tetap kita laksanakan sosialisasi, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terus kegiatan yang lain, contohnya dulu tempat kita yang taman-taman itu sering digunakan kegiatan untuk kuliner segala macam, kita juga hentikan. Nah, sampai dengan karena pada saat itu ada beberapa wilayah kami yang statusnya merah sampai hijau, begitu ada kita tetap mengacu kepada keputusan pemerintah, begitu merah kita melakukan merah. Nah, khusus anggota kami juga tekankan protokol kesehatan, pemakaian masker, cuci, semua kita bagikan juga kepada masyarakat di tempat ibadah, tempat sekolah. Kita tetap laksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan membantu. Di samping 7 permasalahan tadi tetap kita atasi sambil berjalan. Contohnya pengerukan sedimen tetap kita laksanakan sampai hari ini, baru sampai Bojong Malaka. Terus penanaman pohon tetap, kemarin yang terakhir kami nanam sampai 7.000 vetiver, 400 tanaman keras di daerah persawahan, Andir. Jadi yang sudah dikeruk tetap kita laksanakan itu penanaman pohon. Sampai itu yang lain-lain, contohnya patroli tentang limbah. Kita selama pandemi ini ada 3 perusahaan yang nakal, kita tutup, kita sanksi juga. Nah, kemarin bersama-sama LH, termasuk kemarin yang baru minggu yang kemarin itu ada kebocoran, ada 6 titik bocoran. Kami kemarin bersama media juga kami ajak ke lapangan. Gitu. Terus program-program lain yang membantu masyarakat, contohnya Sanimas kita tetap laksanakan. Nah, cuma waktunya agak mundur karena pengerahan tenaga nggak bisa seenaknya. Itu terus kita jaga. Terus yang tambahan kegiatan pada masa pandemi, kami diperintahkan untuk membuat demplot. Nah, demplot ini dalam rangka membantu masyarakat. Kenapa? Masyarakat khususnya di wilayah saya ini rata-rata pekerja pabrik. Nah, begitu pekerja pabrik kena pandemi, ini efeknya sangat luar biasa. Sampai udah ada masalah sosial karena hampir semuanya diberhentikan atau dirumahkan. Sehingga hampir berapa ribu, kami punya pabrik kan 102 pabrik. Nah, dari sini yang pabrik yang dekat-dekat sini aja sampai berapa ribu, sehingga dia susah makan. Kami bantu kemarin dengan pemanfaatan bantaran, membuat demplot. Akhirnya dengan bantuan, terus kita sediakan juga pupuk yang istilahnya alami, ya. Itu kita bantu juga cara tanamnya, terus juga kita buat posko di rancamannya, nanti bisa dilihat itu situ ada proses menanam pakai hidroponik, aquaponik, dan pakai tanah apabila tanah luas, dan juga masalah ikan. Dari 14 desa kita sudah buat 14-nya semua. Nah, bisa dilihat ini adalah posko demplot dan sub demplot di desa-desa. Dan sudah panen udah 2 kali, bahkan di Andir udah 3-4 kali. Nah, itu nanti bisa lihat, nanti di situ di Sukabukti boleh, di Raja Manyar, Pangopan semua sudah ada demplot. Nah,
Ini saya tugaskan pada para dansub ini di samping untuk membantu masyarakat. Jadi sisinya, ayo panen bareng. Tapi saya hanya minta sama masyarakat, silakan sediakan bibit atau kalau enggak, baru bantu beli bibit atau merawat. Nah, itu salah satu kegiatan dalam rangka membantu masyarakat masalah sampai dengan saat ini selama masalah pandemi. Itu saja. Kalau untuk di masa pandemi, masyarakat mungkin untuk tingkat kepatuhannya dalam memelihara lingkungan sendiri gimana? Nah, kalau sekarang begitu kita selesai cukup lumayan kita ya. Jadi sudah tertib. Yang tadinya memang itu tadi permasalahan untuk makan aja susah. Masker pada saat itu mahalnya setengah mati 10.000. Ya, dia susah 10.000 dia bisa dapat makan satu rumah. Dan kalau sekarang kan udah murah lagi. Nah, dia sudah bisa. Terus banyak sekarang orang berspekulasi membuat masker yang murahan 3.000, 4.000. Masalah keamanan kan. Nah, tetap kadang-kadang kita masih ada program pembagian masker masih kita lakukan. Kalau untuk bantuan sendiri Pak, mungkin ada dari sektor 7 itu ke masyarakat mengenai bantuan sosialnya mungkin dari perusahaan-perusahaan atau seperti apa? Ya, selama pandemi kami sudah memberikan bantuan, sebenarnya kan tidak etis, tapi kami bantu masyarakat, terutama masyarakat lansia yang tidak mampu, yatim piatu, itu kita bantu sembako, ya, terus apalagi kemarin pada waktu banjir, pokoknya sembako, terus alat kesehatan, terutama masker, nah, itu sudah kita berikan, udah cukup banyak lah. Itu juga kolaborasi dengan beberapa pemilik pabrik, gitu. Ada kemarin kami serahkan langsung kepada beberapa RT RW langsung, nah, ini dari subsektor langsung yang memberikan. Jadi kemarin cari masyarakat yang benar-benar yatim piatu atau lansia, silakan dibagi, saya serahkan langsung. Mungkin dari dan subsektornya mungkin ada tambahan atau gimana? Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Mengenai capaiannya aja, mengenai capaian yang di subsektor, seperti apa yang telah dilakukan untuk di subsektornya masing-masing. Ya. Izin kemudian nama saya Pelda Duli Daudi dan subsektor Andir. Karena udah berjalan 2 tahun saya berada di subsektor Andir. Alhamdulillah yang tadinya tempat Andir itu tempat banjir, sekarang mungkin bisa dirasakan. Betul. Untuk masyarakat yang ada di Andir khususnya, itu seperti taman yang ada di Andir sudah bisa dimanfaatkan dan dipakai untuk acara resepsi atau bila mana banjir bisa dipakai untuk tempat mengungsi di sana. Dan untuk sayuran atau tanaman yang ada di Andir bisa juga dimanfaatkan untuk warga-warga, apalagi sekarang menghadapi pandemi ini sangat dibutuhkan. Kami tidak menarget warga karena menarget harga sesuai dengan petunjuk dan sektor. Kemudian kami sektor 7. Jadi kalau misalnya ada warga yang membeli, kami terima, dan apabila warga itu ada yang minta, kami kasih. Jadi tidak ada target menarget masalah harga. Jadi kan saya sampaikan untuk sementara. Iya. Oke. Ada tambahan dari subsektor lain? Nah, Dayakolot. Siap. Kalau untuk Dayakolot, untuk sementara ya masalah kita pergunakan seperti ini Pak, Gober, tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Dalam saat bekerja mereka kita wajibkan untuk menggunakan masker. Paling itu saja tambahan dari siap. Ya, termasuk mending dongkol juga. Itu kan sekarang di binaan Desa Dayakolot, kan di sana ada komunitas. Nah, kita berdayakan. Di sana ada juga peternakan lele Pak. Nah, itu kan seperti apotek hidupnya juga di sana ada. Sudah Jadi, ada, ya? semuanya dipergunakan untuk masyarakat pada saat pandemi COVID ini Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Untuk masyarakatnya sendiri mungkin ada tergerak nggak dengan adanya sekitar proyek-proyek percontohan yang dilakukan Ya, kebetulan untuk di wilayah saya ada tergerak yang terketuk hatinya. Mereka untuk berbuat di rumahnya juga. Iya, itu ya harapannya. Sana, sahabat. Dan yang lain. Ada lagi yang lain? Tuh, Pak F. Nah, udah. Kan aja. Mohon izin Komandan, saya dari sektor Pasawan. Nama saya Muhammad Abdul.
Alhamdulillah ya, di warga Pasawahan dalam hal pandemi semua yang saya sampaikan saya harapkan dilaksanakan ya, untuk ekonomi warga sebagai petunjuk dari komandan Pasawahan itu Bantaran semuanya masyarakat antusias. Hampir semua lahan yang di Bantaran ditanami semua sama warga antusias untuk keperluan dia sehari-hari di rumah itu. Terus untuk masalah limbah kami tetap walaupun istilahnya masanya seperti ini, pabrik terkendala dengan produksi, karyawan banyak dirumahkan, tetap untuk patroli tetap dilaksanakan seperti kemarin ada 6 titik kebocoran, kami tetap laporan kepada komandan langsung ditindaklanjuti. Itu saja yang disampaikan dari isu Pasawahan. Kemudian untuk yang ada permasalahan trafik itu sudah ditangani ya? Langsung kemarin begitu ini langsung saya laporan ke komandan koordinasi dengan pihak MCAB perusahaan untuk ditutup dulu selama perbaikan langsung selesai. Kemarin 2 hari, hari Sabtu sama Minggu langsung selesai, langsung diatasi. Itu saja, Pak. Namanya yang tempat pusat kegiatan itu. Itu dah. Itu biasanya. Terima kasih Komandan. Ikonnya. Waktu Buka aja, nggak pas ngomong dibuka. saya mohon izin, nama saya Yusuf Jumaen, Iya. selaku Dansub Ranca Manyar. Alhamdulillah untuk di sektor Ranca Manyar, alhamdulillah yang dulunya tempat kumuh, sampah Banyak ya di banyak Bantaran sekali, ya. alhamdulillah. Sampah pasar. Dari warga juga bisa merasakan sekarang yang dulunya kumuh, bau, ya kan. Sekarang dengan kehadiran Satgas Citarum Harum, khususnya sektor 7 di bawah dan sektor sudah dijadikan ikon taman Sanggoyang. Warga bisa menikmati, bisa santai, bahkan juga di sektor subsektor Ranca Manyar ini, ya, yang di bawah Bantaran juga kita sulap menjadi lahan, ya, lahan bios 44 Iya. dengan hidroponik juga ada, kolam ikan juga ada, supaya kita mengacu dengan kehadiran sekarang ini COVID, ya kan. Ini juga bahkan juga masyarakat sudah banyak yang berdatangan, ya, cari ilmu cara membuat hidroponik. Bahkan warga di belakang sana juga sudah banyak yang membuat. Alhamdulillah Sudah ditiru ya. manfaatnya. Ya. Ya, sementara itu mudah. Dan mungkin tadi saya sempat lihat itu ada ini Pak, ada apa saung-saung untuk berjualan masyarakat mungkin ya. Bisa jelaskan? Jelas ya. Siap. Mungkin untuk yang sabung sementara itu tetap kita dengan kehadiran, karena kalau situasi COVID ini, ya kan, warga juga membutuhkan nafkah, Betul, makan betul. juga kan. Cuma protokol kesehatan tetap Harus tetap dijaga. kita jalankan sesuai dengan anjuran pemerintah, ya kan. Terus jaga jarak juga tetap kita laksanakan semuanya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin ini? ada lagi. Bang Opan. Nanti ini boleh. Pak Edi. Ya udah. Mulai Pak Edi. Nah. Menyampaikan nama saya Ratu SSS sebagai perangkat dan subsektor dan sub daripada Cakong Pro Cakong Wetan juga dan Pro 1 ingin menyampaikan untuk daerah wilayah yang di bersama saya seperti Cangkuang Kulon dan Cangkuang Wetan, khususnya Cangkuang Kulon, permasalahan yang utama tempat pembuangan sampah yang masih minim, kurangnya pembuangan sampah tempat, karena selama ini yang saya tahu asalnya pembuangan sampah itu bantaran-bantaran sungai, seperti contoh di Oslo, Sungai Mati itu rata-rata masyarakat buangnya ke sana. Setelah diberhentikan, kita mencari solusi, kita membuat TPS juga, cuma hanya bisa sampai 4 RW. Biasanya yang membuang sampah itu ke Kota ke yang di Cibaduyut. Sekarang alhamdulillah setelah kita bantu dengan sektor 7, kita membuat fasilitas TPS baru untuk pembakaran sampah di sana. Alhamdulillah 4 RW kita tampung di sana, sehingga mungkin tidak bisa secara maksimal sampah itu bersih,
tapi minimal kita sudah ada solusi yang terbaik buat masyarakat di sekitarnya. Jadi dengan demikian mindset masyarakat itu jangan sampai membuang sampah ke langsung sungai, tapi pada tempatnya. Kita sudah siap-siapkan, namun juga kita juga banyak kendala yang harus diantisipasinya. Salah satunya ya prasarana dan tambahan apa ya? tambahan anggaran. Soalnya kalau menurut saya selama ini belum masalah perizinan di bantaran itu untuk membuat kadang-kadang kita juga sulit. Kayak kemarin mau dibikin TPS 3R, kendalanya dengan tanah lahan. Itu aja, terima kasih. Oke. Ada lagi yang nambahkan? Boleh ngomong ini. Nah, kalau bicara masalah taman nih. Izin kan? Ya. Izin. Nama saya Serkan Jajak Kusnaidi. Saya dan sub sektor Sanganurip. Izin menambahkan mana? Alhamdulillah warga saya, yaitu warga desa Sanganurip, baik saya secara kinerja sebagai Babinsa maupun sebagai Dansub. Syukur alhamdulillah dengan adanya sektor 7, yaitu Taman Edukasi Citarum Harum yang berada di Cikamuy, efektif untuk dipakai sebagai olahraga. Bisa itu setiap Sabtu, terus hari Minggu kalau di luar belum ada COVID-19 itu suka dipakai belajar anak-anak. Bahkan untuk mahasiswa yang KKN di sana itunya. Keduanya izin menambahkan, begitu asalnya saya kan di sektor 21, begitu masuk sektor 27 masyarakat berterima kasih ke komandan, yaitu waktu pengocoran langsung kan dengan pagar itu pemagaran. Nah, jadi seolah-olah saya, padahal itu barangkali komandan yang itunya. Saya berterima kasih juga atas nama warga Sanganurip, karena itu jalan mati benar. Sampah juga waktu itu lewat Seker Bumur, sekarang bisa lewat Cikamuy. Keduanya masalah penanganan COVID dari sektor 7 yang tadi disampaikan komandan, baik sosialisasi maupun pemberian masker. Kita juga tidak kalahnya memasang banner tentang pemakaian masker di taman masing-masing. Itu aja dari saya. Mohon maaf. Izin. Iya. Itu yang tadi disebutkan itu bikin apa Pak untuk tadi penanganan sampah tadi yang tadi komandan itu? Ini jelaskan. Jadi di Sanganurip itu kita membangun TPS. TPS itu anggarannya memang dari desa ada 2. Terus kita kerjasama dengan Universitas Telkom University dan UNER, itu ada TPS dan insenerator. Nah, itu ada di Sanganurip. Terus yang ketiga, kita membuat perpustakaan, ada di Kampung Cikamuy, perpustakaan sama taman bambu. Jadi ada 60 jenis bambu yang ditanam di situ. Kita di situ anak-anak bisa belajar di taman. Di situ ada sekolah, ada 2 sekolah tidak punya lapangan, bisa dimanfaatkan untuk olahraga, yang ada pelajaran dan untuk kegiatan ibu-ibu, sama untuk kalau masyarakat punya hajat. Nah, itu sekarang yang ngelola Karang Taruna dan ibu-ibu. Terus yang kedua, kita membuat pengecoran jalan. Yang jalan tadi bilang mati itu, dulu ada tempat sampah di situ, saya hilangkan, kita cor. Tadinya itu jalan itu khusus sebenarnya untuk Pangaupan. Karena saya pada waktu minta izin sama RW Pangaupan itu lama sekali, nggak ada tanda tangannya, saya pindahkan ke Sanganurip. Itu 1 kilometer ngecornya, terus pagernya juga 1 kilometer. Nah, udah. Jadi artinya apa? Ini apa ya? Buat akses warganya lebih mudah. Ya. Sangat bermanfaat sekali untuk kepentingan bersama. Ya, mungkin dari Bang Ucok ada tanggapan seperti apa, Bang Ucok nih, dari aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh sektor 7 ini bersama komandannya Bapak Purwadi. Ya. Terima kasih Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Semoga sehat selalu untuk Satgas juga dari sektornya. Tetap semangat dalam bertugas dalam pembenahan Sungai Citarum khususnya.
Ya memang pada hari ini kita bertemu untuk mengkaji tahap demi tahap terkait kinerja daripada Satgas itu sendiri, apalagi ini berbenturan dengan pandemi ya yang cukup luar biasa. Saya menyimak apa yang tadi dikatakan sama Satgas dan Pak Purwadi selaku dan sektor. Mungkin Pak Purwadi selaku dan sektor juga punya permasalahan tersendiri yang agak sulit mengatasi Sungai Citarum ya. Pada dasarnya tadi sudah disimak juga sampah memang ini problem cukup luar biasa ya, mudah-mudahan gampang. Cuma apakah dari dinas terkait itu juga dengan cepat respon tanggap? Karena yang sudah dikatakan untuk TPS 3R aja susah lahan ya, kesulitan lahan, padahal itu untuk mengatasi permasalahan sampah pada dasarnya. Dan kita juga tidak tahu juga ini di sektor 7 ini bagaimana terkait pengangkatan sampahnya, apakah dinasnya juga itu quick respon atau cukup cepat respeknya terkait sampah, karena sampah ini kan problemnya luar biasa ya Pak Purwadi ya. Yang kedua mungkin apa sih kesulitan daripada menangani Sungai Citarum sendiri? Mungkin kalau cuma limbah tadi sudah dijelaskan juga, penanganannya cepat ya Pak Purwadi. Kalau yang saya lihat ini kan Pak Purwadi selaku dan sektor 7 ini masih melakukan sedimentasi nih. Sedimentasi ini pengurukan nih. Ini sebetulnya tahun-tahun lalu juga sudah dilakukan pengurukan ya Pak Purwadi. Nah problem-problem sedimentasi ini yang mengakibatkan pendangkalan sungai ini sebetulnya bagaimana nih Pak Purwadi ini, sehingga masih tetap harus berjalan proses pengurukan juga nih bertahap. Nah yang poin ketiga mungkin terkait tentang proses yang digunakan oleh warga ya, itu mungkin cukup luar biasa. Kita berikan apresiasi juga untuk dan sektornya, karena untuk fasilitas warga baik untuk olahraga, mungkin edukasi ya, dan juga untuk fasilitas mungkin santai-santai atau menikmati wilayah liburan mungkinnya bisa ya, seperti di ikon sektor 7 nih yang disebut Taman Sangkuriang ini kan, yang dulunya mungkin kata Sunda mah keung ya, sekarang sudah rame, banyak yang berkunjung. Ya mungkin seperti itulah analis saya Pak Yayan terkait permasalahan di Das Citarum ini. Karena yang tidak pernah selesai dari permasalahan Das Citarum adalah sampah dan sedimentasi mungkin Pak Pur ya. Nah mungkin sedikit minta informasi dari dan sektor juga terkait sedimentasinya. Yang sampai saat ini masih ada pengerukan khususnya di sebelah sana, apa tuh namanya itu Pak Pur? Bojong Malaka. Ini masih berjalan karena sedimentasinya cukup luar biasa dan mungkin sudah terbentuk seperti pulau ya Pak Pur ya. Nah, seperti itu mungkin bisa dijelaskan apa sih permasalahan dari sedimentasi itu sendiri Pak Pur? Baik, saya jelaskan yang pertama masalah sampah. Sampah memang di Kabupaten Bandung ini cukup besar, sekian ton per harinya. Sedangkan alat prasarana yang ada di kabupaten cukup terbatas. Jadi dari jumlah yang dibutuhkan harusnya 800 sekian kalau nggak salah, hanya ada 200. Jadi hanya seperempat kebutuhan transportasi. Nah itu yang mempersulit pada saat terjadi penumpukan sampah, sehingga kabupaten dalam ini dinas LH, karena tidak ada dinas kebersihan tata kota. Nah saya anehnya kalau di Surabaya ada Pak, seperti di daerah kampung saya ada dinas kebersihan dan tata kota. Kampung sini dinas LH, tapi sub-subnya ada sub sampah, sub limbah. Nah di situ sehingga anggarannya terbatas. Satu sisi untuk infrastruktur ditangani oleh dinas PU, tapi untuk sampahnya dinas LH. Nah ini satu yang punya keinginan, contohnya pembelian alat-alat kendaraan, bukan dinas sampah yang mengadakan, beda lagi. Nah di situ terjadi ketimpangan, termasuk pembangunan TPS, sehingga agak lambat. Ada solusi yang kami tawarkan kemarin, memang pembangunan TPS, tetapi kita terbentur pada perizinan. Sampai ada kemarin 2 kali di daerah Dayakolot, di daerah Bolero, itu kami sudah dapat anggaran dari kementerian sampai 500 juta. Anggaran sudah ada tapi izinnya nggak ada. Akhirnya kita kembalikan anggaran itu. Cuma saya udah ngiring sampai dari atas sudah ada. Nah, termasuk kemarin di Cangkuang Kulon, anggarannya ada, izinnya nggak bisa. Nah ini harusnya ada diskresi dari pemerintah pusat. Terus yang kedua, saya kira sarana angkutan ini perlu ditambah. Terus koordinasi antar
antar instansi. Contohnya gini, ada sampah yang ada di restrek itu perbatasan antara kabupaten dan kota, itu harusnya diangkat sama alat berat. Tetapi karena mungkin petugasnya malas, dilepas saja, sehingga pada saat hujan itu lepas ke anak sungai sini, Cikapus, Cikapundung, Cipamokolan, itu lepas semua itu dari kota. Harusnya itu restrek tetap ditutup, diambil, sehingga nggak lari ke sini. Kita sudah akali pakai jaringnya jebol, ya kita pakai patroli sampai ya begitu. Terus karena kami pada saat sekarang ada bantuan alat transportasi, kita akali dari tiap Sabtu kami keliling ke daerah pakai truk saya yang harusnya untuk mengangkat sedimen, saya lokasi hari Sabtu itu untuk mengangkat sampah. Nah itu. Yang kedua, sampah ini juga kami edukasi masyarakat untuk mengolah, memilih, nah, sehingga ada beberapa bank sampah ada yang dimanfaatkan segala macam, ada nanti di Pangaupan juga ada, di sini sudah ada jalan. Nah, terus untuk masalah sedimentasi, sebenarnya sedimentasi ini kan sudah bertahun-tahun, karena di keruk terakhir kemarin saya tanya ada data mulai 96, jadi sudah cukup lama. Kami mengeruk, kebetulan sebenarnya kami butuh alat itu cukup banyak, tapi alokasi alat di kami hanya 2, sehingga target tahun lalu kita 3 desa. Sekarang 3 desa, alhamdulillah sudah 3 desa terpenuhi. Ini separuh ini istilahnya over, jadi itu tetap. Jadi sungai yang tadinya menyempit tinggal 10 meter, 15 meter, kita sudah lebarkan sampai 60 meter. Nah, tahun pertama 2018 kami baru dapat alat. Tahun yang 3 bulan pertama kami pinjaman dari Pindad, sekalian demonstrasi alat yang baru itu akan digunakan untuk daya kolot. Contohnya daya kolot dulu kan di jembatan itu hanya 1 lubang, sekarang bisa 3 lubang kita lubang itu. Nah, termasuk sekarang sedimen ini sebenarnya dari aliran di atas. Jadi memang hulu itu harus ditanami dulu supaya pada saat hujan tidak terbawa airnya. Nah, contohnya kami sudah lebarin, tapi pada saat kemarau sudah ada kelihatan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa besar, ya sudah lebar, sudah sampai di sekarang di Bojong Malaka. Nah, untuk tahun ini memang sesuai target kami sampai Bojong Malaka. Jadi target kami tahun depan minta 8 alat berat supaya yang di bawah 4, di atas 4. Ini hanya dikasih 2. Jadi sangat, kita kan ngejar kerjanya pada saat musim kemarau. Nah itu untuk pengurangan sedimen. Nah, kami sekarang setelah dikeruk, kami tanami vetiver sama tanaman keras supaya nggak turun lagi. Nah, harusnya ditindaklanjuti sama pemerintah untuk pembuatan kirmil. Nah, seperti di Ciranjang, cepat supaya nggak turun lagi. Nah, contohnya beberapa yang sudah saya keruk itu di Dayakolot sudah mulai turun lagi, ya, karena deras hujan. Gitu. Saya kira itu aja penjelasan saya untuk masalah sampah dan sedimentasi. Oke, berarti permasalahan sedimen itu sendiri kita mau waspada juga dari hulu ya, Pak? Ya, hulu. Itu yang pertama. Dan memang pemerintah juga harus respon cepat setelah sedimentasi diangkat, segera dilakukan tembok pembatas mungkin ya, agar tidak turun lagi pada saat musim hujan. Nah, itu mengakibatkan sedimentasi menggunung lagi mungkin di sini. Terus yang poin sampah juga berarti kan masih ada sampah ekspor atau sampah kiriman. Iya. Itu juga harus diwaspadai juga ya, Pak Pur ya. Nah, poin terakhir untuk mengantisipasi alatnya begitu minim ya mungkin Satgas sendiri mungkin bekerja dan berpikir keras ya, karena minimnya dari alat, karena itu termasuk utama untuk transportasi menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itulah. Ya mungkin dari saya seperti itu aja Pak Yayang, terima kasih banyak. Mungkin disambung lagi dengan Pak Yayang, silakan. Ya, terima kasih Bang Ucok. Tadi telah kita sama-sama dengarkan dan saksikan penjelasan mengenai penanganan Citarum di sektor 7 bersama Kolonel Kapolri Purwadi. Ya, jadi sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa ditarik kesimpulan, berbagai upaya dan kerja keras di sektor 7 bersama seluruh anggota TNI dan kolaborasi dari semua masyarakat sekarang telah membuahkan sebuah hasil yang sangat membanggakan dan patut menjadi contoh untuk kita semua.
Kemudian untuk penanganan pengelolaan lingkungannya juga sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya, meskipun sekarang sedang berada dalam masa pandemi COVID ini. Mungkin dari kami, walaupun diskusi singkat ini semoga akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam penanganan Sungai Citarum dan lingkungan sekitarnya. Sekian dari kami bersama saya, Yayan Agustianto dari Jabar Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke lapangan? Boleh Pak? Nah, nanti situ lihat